Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman di Mahir Affiliate, dimana ini adalah video pertama ya yang ada di dalam Mahir Affiliate, dimana di video ini kita akan membahas secara dasar pengertian tentang affiliate, gitu ya. Jadi Mahir Affiliate itu apa sih sebenarnya? Mahir Affiliate itu adalah sebuah panduan bagaimana cara menjadi affiliate step by step dari awal hingga akhir, untuk pemula dan juga untuk expert, gitu ya. Affiliate marketing itu sebenarnya apa? Gitu kan, selama ini kan banyak sekali yang bilang affiliate itu maklar, gitu ya. Affiliate itu tugasnya hanya promosi produk dan sebagainya, gitu ya. Dari Mahir Affiliate sendiri, affiliate marketing itu adalah sebuah bisnis yang fokusnya untuk mengirimkan traffic, gitu ya, kepada sebuah produk yang kita promosikan. Dan dari traffic yang kita promosikan tersebut, gitu ya, jika terjadi sebuah penjualan melalui link affiliate kita, maka kita akan mendapatkan komisi dengan nilai tertentu setiap penjualannya. Kurang lebih seperti itu, affiliate itu ya. Nah, dan gimana sih cara kerja dari affiliate itu sendiri, gitu ya. Oke, sebenarnya affiliate itu sendiri cara kerjanya cukup melewati 4 step saja, ya. Yang pertama, mengambil link afiliasi. Yang kedua adalah membuat kupon, dan yang ketiga mempromosikan produk, dan yang keempat adalah menerima notifikasi jika terjadi sebuah penjualan. Hanya itu saja, ya, sesimpel itu. Tapi ini menjadi tidak simpel ketika teman-teman misalkan asal promosi, tidak tahu bagaimana cara promosi yang baik dan benar seperti apa. Ini menjadi ribet, menjadi sangat-sangat panjang prosesnya kalau kita misalkan tidak tahu bagaimana cara mendatangkan traffic tadi, tidak tahu cara membuat bonus dan sebagainya. Oke, jadi itulah mengapa hadirnya Mahir Affiliate ini adalah memberikan solusi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang affiliate marketing. Oke, jadi di video ini saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dan tentang affiliate marketing yang di dalam Mahir Affiliate ini kita masuk ke dalam video kedua. Di mana di dalam video kedua ini kita akan ngebahas tentang why ya atau reason dari mengapa teman-teman harus menjadi seorang affiliate, gitu ya. Nah, reason itu menurut saya, gitu ya, reason itu adalah sesuatu yang sifatnya unik, gitu ya. Reason itu mengapa sih harus jadi affiliate, dan reason yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Reason seperti saya ingin memperbaiki level ekonomi saya ingin mendapatkan penghasilan tetap misalkan. Saya rasa itu bukan sebuah reason ya, karena ya saya rasa semua orang punya hal seperti itu keinginannya, gitu ya. Reason itu sifatnya biasanya unik, ya, dan tentu saja karena unik itu biasanya tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, mengapa sih teman-teman harus menjadi affiliate, itu harus dijawab, ya. Nah, selain reason yang sifatnya unik, ada reason yang teman-teman harus tahu juga, gitu ya. Mengapa teman-teman itu harus menjadi seorang affiliate marketer, gitu ya. Yang pertama, tentu saja adalah modalnya minim, ya. Jadi affiliate itu bisa jadi tidak perlu modal sebenarnya. Tapi kalau saya bilang tidak perlu modal juga terlalu naif, karena kita butuh paketan data, kita butuh internet, terus butuh bikin landing page, beli tuh landing page itu juga membutuhkan modal, gitu ya. Namun secara nilai, gitu ya, modalnya itu tidak sebesar ketika kita membuat produk sendiri, gitu ya. Dan yang kedua adalah tanpa produksi, tentu saja. Menjadi affiliate itu kan kita mempromosikan produk ya, tapi bukan produk kita. Dan enaknya lagi ketika kita menerima
ketika kita mendapatkan sebuah penjualan, kita bisa mendapatkan sebuah income atau sales atau komisi, gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang affiliate itu kita nggak perlu bikin produk dulu, ya, bisa disebut ya tanpa produksi lah ya. Tuh. Terus yang ketiga itu market affiliate adalah sangatlah luas, ya. Tidak hanya marketnya saja, tapi juga produknya yang sangat banyak variannya. Jadi kita mau ambil opsi yang mana, menargetkan siapa, yang ada di mana, itu juga semakin mudah, ya. Jadi pilihannya tidak hanya 1, 2, 3 saja, tapi 4 sampai bahkan 10 bahkan 100, gitu ya. Jadi ada 2 reason yang harus teman-teman jawab, mengapa teman-teman ingin menjadi affiliate dan mengapa teman-teman harus menjadi affiliate. Untuk yang harus menjadi affiliate, ini adalah 3 alasan yang harus teman-teman tahu. Okay. Pola bisnis, gitu ya, atau sebuah alur bisnis dalam affiliate marketing, gitu ya. Dengan memahami pola ini, maka jika ada sebuah perubahan, misalkan tampilan dan sebagainya, itu akan lebih mudah dalam memahaminya, dalam menyesuaikan perubahan yang ada. Jadi pola dari affiliate itu akan membantu kita, gitu ya, untuk mendapatkan hasil dari affiliate itu sendiri, gitu ya. Di dalam affiliate marketing sendiri, menurut saya itu ada 4 pola pasti yang selalu dimiliki dari bisnis ini, gitu ya. Yang pertama, sifatnya di jaringan, ya, sifatnya itu networking. Jadi antara affiliate 1, 2, 3, sampai 10, sampai 100 itu tidak bisa dipisahkan, selalu berhubungan mereka. Selain itu, affiliate produk dengan vendor atau dalam hal ini pemilik produk itu biasanya saling berkaitan juga, ya. Itu kenapa saya menyebutnya sifatnya jejaringan. Terus bukan memakai sistem pohon. Ini adalah sistem atau pola yang membedakan affiliate dengan multi level marketing atau biasa disebut MLM. Jadi affiliate tidak memiliki sebuah pola yang sifatnya sistem pohon, di mana bawahnya itu ya tidak ada affiliate, atasnya juga bukan sebagai upline atau downline, itu tidak ada, ya. Terus affiliate marketing juga bukan spamming, ya. Jadi harus teman-teman pahami bahwa di dalam affiliate marketing itu bukanlah kita langsung menjadi seorang affiliate, kemudian promosi sana-sini dan spam orang nggak jelas, gitu ya. Dalam affiliate marketing, promosinya pun ada polanya, ada caranya, bagaimana yang baik dan benar, dan sebagainya. Oke. Terus yang terakhir, affiliate marketing itu adalah sebuah bisnis yang sifatnya secara basis itu di dalam sebuah komunitas, ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam affiliate, kita harus memahami pola-pola ini. Ada 4, gitu ya. Sifatnya networking, terus bukan memakai sistem pohon, terus bukan spam, juga bukan sesuatu yang sifatnya sendirian, tapi bersifat community. Tentang prinsip affiliate yang harus dimiliki seorang affiliate, ya. Mengapa seorang affiliate itu harus memiliki sebuah prinsip, di mana dalam sebuah bisnis yang dijalankan, dalam hal ini affiliate, itu wajib, gitu ya, seorang affiliate memiliki prinsip ini agar bisa berjalan dalam waktu jangka yang panjang, bukan hanya saat ini saja, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, gitu ya. Punya prinsip itu menurut saya adalah sebuah pedoman. Artinya punya prinsip artinya kita memiliki pedoman untuk berjalan harus lewat jalan mana dan dengan siapa, gitu ya. Punya prinsip pun artinya kita artinya memiliki sebuah batas, gitu ya. Batas, oh pada hal ini kita harus berhenti di sini, pada hal ini kita tidak boleh bersinggungan atau berhubungan langsung. Di dalam affiliate sendiri menurut saya, gitu ya, prinsip seorang affiliate itu ada 3, gitu ya, pada dasarnya. Yang pertama, prinsip pertama yang harus dimiliki seorang affiliate adalah tentang tugas, gitu ya.
Tugas affiliate bukanlah mendatangkan sales, gitu ya, bukanlah mendapatkan sales. Tugas seorang affiliate itu adalah mendatangkan traffic. Oke, mendatangkan traffic, orang berkunjung ke dalam halaman yang kita buat untuk melihat produk yang kita promosikan. Yang kedua, gitu ya, kita juga jangan lengah, gitu ya, jangan seenaknya sendiri. Meskipun tugas dari seorang affiliate itu hanya mengirimkan traffic, bukan berarti seorang affiliate tidak memiliki goal, gitu ya. Jadi harus memiliki goal. Goalnya apa nih? Misalkan mengikuti sebuah kontes affiliate, itu bagaimana goalnya? Berapa jumlah sales targetnya dalam mengikuti sebuah kontes dan sebagainya. Oke. Terus yang terakhir, seorang affiliate itu menurut saya wajib memiliki sebuah bonus, gitu ya, untuk membuat orang itu tertarik membelinya. Namun, bonus bukanlah menjadi faktor utama yang harus benar-benar diperhatikan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam affiliate marketing terkait bonus. Bonus tidak selalu membuat orang itu menjadi affiliate yang terkenal, salesnya banyak, dan sebagainya. Banyak sekali kasus atau studi case yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa pada dasarnya bonus hanya sebagai added value atau value tambahan dari sebuah cara mempromosikan produk kepada para calon pembeli dari para affiliate marketer ini. Oke. Jadi prinsip pertama, saya ulang lagi, harus mengirimkan traffic dan itu adalah tugas utamanya. Yang kedua, harus memiliki goal. Dan yang ketiga, bonus harus dimiliki namun bukan sesuatu yang harus diperhatikan paling awal.